Ini kalau di antara kalian ada yang ngerasa kok mode hidupnya berjuang terus, berat, belum bisa ngerasain enaknya hidup, percayalah, semua orang ngalamin hal yang sama, seenak apapun mereka di mata kamu. Bedanya, mereka nggak cerita penderitaannya aja. Ini bukan motivasi ya, tapi saya mau kasih penjelasan rasionalnya kenapa ada istilah sawang sinawang. Gini ya teman-teman, kehidupan manusia itu dimulai dari penderitaan, rasa sakit, dan sebagian dibarengi dengan darah. Contoh simpelnya ya ibu yang sedang ngelahirin anak. Dia pasti sakit, menderita, dan penuh darah. Tapi nggak lama setelah anaknya lahir, dia bahagia. Apakah lama? Enggak. Dia harus beradaptasi dengan rasa sakitnya bekas jahitan. Begitu anaknya mulai bisa diajak interaksi, dia bahagia lagi. Setelah itu ada penderitaan lain yang baru yang sudah menunggu. Anaknya mulai gede dan bikin masalah. Tapi di satu sisi anaknya juga punya prestasi dan seterusnya. Terus saja begitu. Nah, ketika kita udah dikasih clue bahwa hidup itu emang isinya seperti itu, penuh dengan derita, kenapa kita kaget? Atau jangan-jangan selama ini kita emang nggak pernah peka dan paham dengan clue yang ada. Terus misalnya nih, kamu ngelihat seseorang yang bilang merasa hidupnya bahagia. Yakinlah bahwa bahagia itu cuma konsep yang ada di kepalanya dan disepakati oleh beberapa orang aja. Yang kalau kamu nggak sepakat dengan konsep tersebut, kamu bisa menciptakan definisi kebahagiaanmu sendiri. Dan faktanya nih, durasi bahagia itu nggak pernah lama. Saya udah pernah bahas di beberapa konten sebelumnya. Kalau dirumuskan, kira-kira siklusnya seperti ini. Derita, bertahan, bahagia, waspada, terus balik lagi ke derita. Durasi paling pendek itu bahagia, durasi paling panjang itu waspada. Jadi alih-alih kalian saat ini pengen ngejar kebahagiaan, lebih baik belajar bagaimana caranya waspada dan bertahan. Karena itu lebih penting dan krusial. Sepanjang hidup, sadar atau enggak, kita itu dipaksa untuk selalu waspada. Apa buktinya? Senyenyak-nyenyaknya kalian tidur, kalau disiram air, kepanasan, diguncang gempa, kalian pasti bangun. Itu bukti bahwa senyaman apapun kondisi, kita mau nggak mau dipaksa untuk waspada. Terus bertahan dalam derita. Sebenarnya juga nggak lama. Cuman karena kamu nggak punya konsep kebahagiaan sendiri, akhirnya bertahan itu kayaknya terasa berat dan lama. Lebih berat lagi ketika kamu nggak punya ilmu untuk bertahan. Kamu nganggep bertahan sebatas kondisi pasif, diam, dan terima keadaan. Padahal bertahan adalah aktivitas produktif untuk menemukan kenikmatan berproses dalam menghadapi penderitaan. Sepak bola itu ada strategi bertahan. Voli, basket, catur, bahkan bela diri itu punya konsep bertahan. Artinya bertahan itu kondisi aktif, bukan sekedar pasif nerima keadaan. Inna ma'al usri yusran itu artinya bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan di dalamnya ada kemudahan. So makanya kita semua dikasih akal untuk nyari di mana kemudahan saat menderita, supaya kita tetap bisa menikmati hidup saat bertahan. Ingat dan camkan satu hal ini. Gak ada tuh yang namanya konsep hidup mereka lebih enak daripada kita. Gak ada. Kamu cuman salah masang kacamata aja.